Melalui acara ini, kita akan melihat perjuangan sosok tangguh yang sangat luar biasa. Melawan keterbatasan untuk bertahan hidup, menjaga harga diri dan memilih berdiri di atas kaki sendiri. Dengan ikhlas tanpa mengeluh, pantang menangis. Di episode kali ini, kita akan bertemu dengan Satir. Dia adalah seorang mahasiswa yang akan memberikan informasi siapa sosok tangguh kita di episode kali ini. Dan sekarang, kita bertemu dengan Satir. Telepon Satirnya dulu ya. Halo Kak. Aku Endowe ya. Iya. Ya makasih. Satir? Iya Kak. Hai, sini masuk. Gimana? Aku tuh ketemu sama bapak-bapak ya. Dia tuh sering berjualan di depan rumah sakit Islam Jakarta. Dia bilang namanya Pak Edi. Iya. Dengan usianya yang 55 tahun. Oke. Waktu itu aku lihat cara jalannya itu agak pincang-pincang gitu Kak. Dia bilang, iya dek, dulu bapak sempat mengalami kecelakaan. Dia berusaha kerja keras itu demi istrinya Kak. Maksudnya istrinya kenapa? Istrinya itu sakit juga Kak. Diabetes. Kalau Satir harap sih ya, mudah-mudahan ada yang bisa menolong Bapak Edi itu. Kamu punya fotonya nggak? Biar aku bisa cari nanti di sana. Ini Kak. Kamu coba kirim ke aku ya. Nanti iya, biar aku Kak. cari. Iya. Oke, berarti sosok tangguh kita di episode kali ini namanya Pak Edi. Pak Edi umurnya 55 tahun. Dia seorang pedagang asongan dan kakinya cacat sebelah. Jadi jalannya katanya udah nggak normal dan dia berjuang untuk istrinya yang sedang sakit komplikasi diabetes. Oke, berarti sekarang kita menuju di mana tempat Pak Edi biasa berjualan. Berarti kamu ikut kita ya sekarang? Aduh, maaf ya Kak, aku nggak bisa ikut hari ini. Oke, kamu mau turun di sebelah mana? Sini aja. Sini ya? Sini aja. Kak, sekali lagi minta maaf ya, nggak bisa nganter Iya, soalnya. tapi makasih loh informasinya. Iya, sama-sama. Ini udah agak siang sih, tapi kita coba kejar ke daerah Cempaka Putih untuk ketemu sama Pak Edi. Halo Mas Pandu. Iya sih. Ya, jadi gini, target kita itu di daerah Cempaka Putih, depan Oke. Rumah Sakit Islam Jakarta. Biasanya dia jualan di sana, namanya Pak Edi. Oke, nanti aku siapin ya agent-agentnya sekalian sama alat-alat perekamnya kita siapin. Iya, itu jangan lupa ya, jangan sampai ketinggalan. Oke. Nah, ini kita udah sampai di Cempaka Putih. Pak Ali, kita parkir di depan aja ya. Iya, Nek. Kita tunggu di sini dulu ya sampai Pak Edinya datang. Itu kayaknya Pak Edinya udah datang. Dia jualan tisu-tisu, permen, ada kayak plastik-plastik gitu. Oke, ini agent kita yang pertama.
dia akan menitipkan barang dagangannya kepada sang target kita. Lalu kita akan lihat kesediaan dari Pak Edi ini seperti apa. Apakah dia bersedia atau tidak? Kita lihat. Bapak jualan tisu juga ya, Pak? Iya. Sama. Bapak jualan dari jam berapa, Pak? Dari pagi. Bapak emang tinggal di mana, Pak? Tinggalnya di daerah Jakarta Timur, Pondokopi. Terus keluarga Bapak di mana? Di Pondokopi? Istri nggak bantuin bawa jualanan, Pak? Kan istri saya lagi sakit pula. Terus Bapak kalau jualan sehari dapat berapa, Pak? Paling juga dapat berapa 200 yang buat makan hari-hari ya cukup nggak cukup deh. Oh iya, Pak. Aduh, saya sakit perut. Saya titip ya, Pak, dagangan saya. Ini 5.000. Ya, yang manis-manis 5.000. Ini 1.000. Aduh, ya makasih ya, Pak ya. Iya, hati-hati, Bu. Iya, Pak, makasih. Oke, tadi agen kita berhasil nanya-nanya sama Bapak Edi dan mau dititipin barang sama agen kita. Jadi dia rumahnya di daerah Pondokopi. Oke, kalau gitu sekarang kita akan masukin agen kita yang selanjutnya. Oke, ini agen kita selanjutnya. Ini akan mengetes kesabaran dan apakah seorang Pak Edi adalah orang yang amanah atau tidak. Agen kita akan pura-pura beli, tapi dia nggak mau bayar. Nanti kita akan lihat Pak Edi mau negor agen kita atau enggak. Ini dagangan Bapak, Pak? Iya, ini dagang saya. Ini temen nitip. Oh, saya mau beli yang ini. Ini Yang ini berapa nih, Pak? 5.000. Mahal amat tuh. Ada saya. Oh. Ini lagi buang air. Ini saya ambil 3, Pak ya? Ini saya ambil 3 tapi nggak bayar ya Pak, soalnya kan orangnya nggak ada. Hah? Bapak ngerti dong, Pak. Anak saya sakit, Pak. Ini saya ambil 3 tapi nggak bayar ya Pak, soalnya kan orangnya nggak ada. Hah? Ada, dia lagi buang air. Ya udah, dia juga nggak bakal tahu. Enggak, masalah dia nitip sama saya. Kasihan juga ini yang dagang juga orang perempuan. Ya, emang berapa sih harganya Pak satunya? Atau 5.000. Mahal amat, bukan 3.000-an nih. Ya udah saya ambil aja deh Pak. Nggak bakal tahu ini sih Bu itu. Kita tanggung jawabnya saya juga. Bilang aja Bapak nggak tahu. Oh, nggak boleh, masalahnya saya duduk di sini kan. Ya udah Bapak tinggalin aja dagangannya, jadi kan nggak tahu kalau hilang. Iya, gue udah nitip. Kalau udah nitip itu kan amanah. Saya bawa aja Mas, nggak punya uang buat bayar. Teman-teman saya kasihan di situ, kehausan. Ya jadi ntar saya yang gantiin. Bapak tinggalin aja, terus Bapak pergi. Iya Pak, ya, ini buat saya Pak ya. Saya haus banget. Ya, ini buat saya. Ya ntar saya tanggung jawab kan. Saya di sini, jangan ada saya. Lain Ya udah Bapak pura-pura nggak tahu aja lah.
Ya udah deh, kalau Bapak nggak mau kok repot gitu aja. Oke, agent kita udah pergi. Terus dia sempat minum, terus sempat ditaruh gitu ya minumannya. Terus bapaknya bingung harus ngapain. Tapi bapaknya tetap bersikeras untuk nggak ngasih minuman gratis, tapi udah diminum juga. Oke, berarti bapak challenge ini berhasil. Bapak orang yang amanah dan bapak orang yang sabar. Oke, ini next agent kita. Next agent kita akan bertugas untuk mengetes keikhlasan Pak Edi seperti apa. Nanti agent kita akan meminta sedikit makanan yang Pak Edi punya, tapi bukan punyanya, mungkin punya agent kita yang sebelumnya. Nanti apakah dikasih atau tidak, kita akan lihat reaksinya. Saya nggak ada ongkos buat balik, tapi saya pas banget Pak. Lu tinggal di mana? Dari Depok Pak. Tinggal di sininya di mana? Di sini mah cuma jenguk ibu aja di rumah sakit. Terus saya nggak ada ongkos Pak. Kamu mau nggak antar naik kereta? Iya, tapi ibu saya kan sakit Pak, nggak ada yang ngurus. Saya anak satu-satunya Pak. Dia sakit gula lagi Pak, ya ampun Pak. Apanya yang parah? Kakinya tuh kadang suka ngeluh-ngeluh sakit. Udah bolong-bolong Pak. Di rumah sakit Islam sini dirawat. Iya. Ah udah, saya ke rumah sakit Islam aja dan ntar saya besok melihat. Masalah di rumah sakit Islam semuanya sapam-sapam situ, keamanan situ semuanya kenal sama saya. Bapak emang sering di sini ya Pak? Iya, saya lebih dari 20 tahun di sini. Saya jadi ngerepotin Bapak, ini dagangan orang saya minum Pak. Ya biar saya yang ganti, saya bayar, saya tanggung jawab. Bener ya Pak? Iya. Bapak baik banget Pak, ya ampun. Masalah tanggung jawab, dia kan nitip sama saya biar bagaimana Iya. kan tanggung jawab saya. Ya udah, saya mau kesana dulu Pak, saya mau jalan dulu. Nanti sore saya kesini lagi. Ya, Makasih ya Pak, saya bawa ya Pak minumnya. Nanti saya kesini lagi ya Pak. Ke rumah sakit, jeng mama saya dulu ngasih minuman. Oke, jadi Pak Edinya bersikeras untuk nganterin agent kita pulang. Ini agent kita yang pertama tadi, dia akan nanyain dagangannya ada yang laku apa enggak. Kita akan lihat kejujuran dari Pak Edi seperti apa. Ini ada yang laku nggak ya Pak? Ada yang laku? Oh, gitu.
kelilinginnya bawahnya bagaimana? Ya begini aja. Nenteng-nenteng. Kuat Iya. kamu ngangkat-ngangkatnya. Ya tiap hari saya ngangkat begini. Emang kerjaan saya. Kalau istri bapak, Ya di rumah. kalau umpamanya pulang, ini gerobaknya ditaruh di mana nih Pak? Taruh Taman Solo. Taman Solo. Oh, taruh di Taman Solo. Tadi kan saya jual yang laku itu kan cuma satu ya. Kok Bapak bayar 10.000? Enggak, 2 sama ini apa? Sama apa? Aqua. Oh, aqua. Itu kan 5.000, ini 4.000. Jadi masih kembali 1.000. Enggak, udah biarin. Aduh, Bapak makasih ya, Pak. Kamu bawanya bagaimana, nenteng aja. Nenteng gini aja, Pak. Kan berat. Tuh Pak, ada yang beli, Pak. Ya udah, saya pamit dulu ya, Pak ya. Makasih ya, Pak. Salam sama Ibu, Pak. Oke, jadi ini semua di luar dugaan kita ya. Bapaknya jujur, bapaknya tadi memberikan uang hasil dagangan si ibu. Tapi satu yang tadi nggak dibayar tapi digantiin sama bapaknya gitu. Karena ini dialah Bapak Edi, orang yang sangat amanah banget. Bapak Edi orang yang sangat jujur dan ikhlas. Jadi menurut dia apa yang udah dia amanahkan dia akan laksanakan gitu. Jadi challenge kita yang ini berhasil. Anak saya sakit, Pak. Hah? Anak saya sakit. Ya man. Anak saya sama tawayang. Jangan buang sampah sana. Biarin, Pak, biarin. Saya stres, Pak. Anak saya sakit, Pak. Anak saya gagal ginjal. Tiap bulan saya habis, Pak, buat cuci darah. Nasib anak saya gimana, Pak? Ya Allah. Sekarang di mana anaknya? Dirawat, sudah nggak sanggup lagi, Pak. Udah diam. Sudah nggak ada biaya, Pak. Bapak ngerti dong, Pak. Anak saya sakit, Pak. Kayaknya Zee harus keluar deh. Pak, Ya udah, jangan nyampat sini. Ya udah, sono dulu, entar gua ke sono. Udah, sono dulu. Kok dagang di ini nih? Kenapa Ibu? Bapak kenal? Enggak,
Anak saya sakit, Mbak. Oh, sakit. Terus anaknya di mana sekarang, Bu? Dirawat, Papa gitu ya, Pak. Iya, udah ambil. Udah cari. Udah sana, Pak. Udah sana. Iya. Sampai di sini. Ini dagangan Bapak. Iya. Berapaan, Pak? Ini, Pak, permen. Yang mana? Ini. Keras. Yang keras yang mobil. Aduh, capek pas saya pegel, Pak. Sini, Pak. Duduk. Iya. Jadi ini Bapak jualan apa, Pak? Ada tisu, ada master, ada apa tisu basah, permen-permen. Ini jualannya selalu lewat sini. Keliling lewat sini jualannya. Iya, Tiap hari. tiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ya dari jam 8 pagi sampai malam. Berarti sebulan penghasilannya berapa tuh, Pak? Kalau dari hasil dagang ya banyak sih enggak, ya ada aja pokoknya daripada yang lainnya kulihat banyak orang pada nyemis-nyemis. Mendingan kerja dari pagi sampai sore ya, Pak? Iya. Daripada harus bisa di jalan ya, Pak? Tadi ada cewek gitu nitipin barang ya sama Bapak ya? Heeh. Ngapain dia tuh, Pak? Bilang dia mau buang air kecil nitip barang. Terus? Gue ngeliatnya kasihan juga. Dia bilang dia anaknya masih kecil-kecil, dia dagang begitu. Terus tadi dia habis buang air, gue bilang minumannya laku 3, gue kasih aja uang. Apa emang ada yang beli minumannya? Oh, kasih aja uang 10.000. Ngapain dikasihin, Pak? Orang dia juga nggak tahu tuh duit siapa. Laku apa enggak? Bapak gantiin aja. Oh jangan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Orang kan kalau yang namanya peginya nitip sama saya kan saya mesti tanggung jawab kan. Terus tadi ada siapa lagi, Pak? Ada anak cewek nangis-nangis ya? Katanya dia bilang dia mamanya masuk rumah sakit. Mamahnya masuk rumah sakit, terus? Sekarang ada di rumah sakit, jadi dia mau pulang ke Depok katanya. Tapi Bapak nggak kenal tuh semuanya? Nggak kenal, Terus anak cewek tadi kemana sekarang? ke rumah sakit ini aja. Ngapain? Ke tempat mamanya. Ya udah kalau gitu saya borong permennya aja deh, Pak. Nih. Nih. Oh, Bapak. Repotin. Sama Bapak, karena jualannya udah tua tapi masih mau berjuang. Bapak udah menginspirasi kita karena Bapak walaupun sudah tua tapi Bapak menginspirasi tetap semangat bekerja, tetap Amin. gigih berjuang tanpa mengharapkan belas kasih orang. Iya. Bapak orang yang sabar, Bapak orang yang amanah. Kalau gitu kita sama tim boleh main ke rumah Bapak? Boleh. Boleh. Ayo. Ini Pak yang gede ya tuh. Sekarang kita mau menuju ke rumahnya Pak Edi ya, Pak ya?
Alhamdulillah matanya tinggal satu. Ibu terapi terus, akhirnya itu. Bapak Edi, sosok kepala keluarga yang tangguh. Walau sulit untuk berjalan, walau jauh jarak yang harus ditempuh, Pak Edi tetap berjuang demi sang istri. Setiap tetes bulunya adalah bukti kerja kerasnya. Pantang menyisah. Ini Pak rumah. Ya, tadi alhamdulillah kita punya sedikit rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangisnya membludak. Ibu Edi yang baik hati, yang selalu sabar menunggu Pak Edi untuk pulang bekerja. Ibu siapa namanya, Bu? Namanya Ibu Siti Atmah. Ibu Siti. Atmah, iya. Ibu, ini kakinya kenapa? Ini sedikit ada gula, terus ada ginjal sedikit gitu. Jadinya ini sampai kayak gini harusnya mau dioperasin kemarin, taunya udah pada sedikit-dikit kering. Jadinya nggak jadi. Dari Kontrol kapan Bu sakit? dari puasa dapat 2 minggu. Jadi masuk rumah sakit udah 20 hari. Terus ini kontrol udah hampir setengah tahun. Seminggu sekali. Jadi tiap hari Kamis kontrol. Tiap hari Kamis kontrol. Berapa biayanya kalau Paling sedikit kita pegang harus 400, 300, paling kecil tuh. Dokternya juga bayar juga. Oh, ya Allah. Selain Bapak yang berpenghasilan, siapa lagi Bu di rumah ini? Iya. Ya anak saya kan namanya Ibu, dia punya keluarga juga kan. Ya ini dia tanggung jawabnya di sini gitu. Kenapa Bapak sama Ibu nggak di rumah aja, biar anaknya aja yang Ya, kerja? kalau seandainya saya di rumah aja, ya untuk cari rezeki bagaimana buat keperluan hari-hari. Sehari-hari dari mana sayang? Kita kan bukannya pengen dikasihani, tapi mudah-mudahan ya Allah memberi rezeki dari mana aja kan, kita usaha gitu. Jangan sampai kita ngandelin aja. Iya, Ibu matanya kenapa, maaf? Alhamdulillah matanya tinggal satu. Dulunya itu bengkak gede, bengkak gede, ibu terapi terus, akhirnya itu lepas. Ya Allah, matanya lepas. Iya, maksudnya langsung berair gitu. Berarti yang satu udah nggak bisa Udah nggak ngelihat, nggak tapi yang berfungsi satu sama masih sekali. bisa. Alhamdulillah. Masih semangat ya. Masih semangat, insya Allah kasih sehat aja. Buat Bapak, buat Ibu, sehat-sehat. Amin. Ya Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat cari uang ya Bu ya. Insya Allah, semoga Allah memberi kesehatan untuk ibu isanya semuanya. Mudah-mudahan diparingin sehat walafiat, meraih panjang umur, ditetapkan iman Islamnya. Amin ya Selalu Allah. dapat rezeki bisa untuk ibadah ya. Amin, ya Allahu Allah. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah dan bumi dan langit naksiin saya.
kita kasih hadiah buat ibu sama bapak. Ini ada sedikit hadiah. Semoga ini bermanfaat. Amin. Buat Alhamdulillah, ibu, Rabbil Alamin. buat bapak. Amin. Alhamdulillah. Ya Bu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Si berkah. Allahu Akbar. Mereka bahagia. Mereka benar-benar tidak menyangka akan menerima hadiah pada hari itu. Kami terima kasih banyak, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kehadiran kalian semuanya. Semoga dipakai selamat dunia akhirat, diberikan rezeki yang agung, dipanjangkan umurnya semuanya ya sayangnya. Ibu nggak bisa apa-apa, bisanya doain aja. Iya. Ibu kalau minum obat sehari berapa kali? Sehari 3 kali. Kalau umat kebet. Aduh, tengah malam nangis. Gue nangis sampai gue pegang, aduh. Gitu. Ini 3 juta buat ibu berobat. Semoga Ya Allah, ya penyakitnya sehat, bisa bantuin bapak cari uang. Satu hal yang bikin Zim miris dan sedih adalah ketika Bu Edi menunjukkan kakinya yang sedang sakit. Dia berkata, ini Neng kalau lagi kambuh, sakitnya luar biasa. Sampai ibu gak bisa tidur semalaman. Ya Allah, begitu menderitanya mungkin Bu Edi setiap malamnya. Akhirnya kami putuskan untuk memberikan sejumlah uang agar Bu Edi dapat berobat. Ibu bilang apa? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga banyak rezekinya saya. Biar banyak yang biar berkah ya Allah, biar ibu bisa berobat, biar bisa sembuh, biar bisa jualan lagi. Inilah potret keluarga Pak Edi. Bapak yang berjuang untuk sang istri berobat setiap harinya dengan jarak yang begitu jauh dari tempat tinggal. Ya Allah, jauh banget ya Bu. Tapi Bapak dengan ikhlas, dengan sabar, setiap hari berjuang melawan panas, hujan untuk istri tercinta ya Bu. Iya. Ya Allah. mudah-mudahan dikasih sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, bisa bareng-bareng. Semoga maut yang memisahkan kita. Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir miskin, dan hidup adalah tentang kejujuran. Beberapa orang berjuang dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang sendiri. Tanpa mengeluh, dengan sabar, pantang ngemis, saya ziarah sampai lupa. Ibu. Hujan-hujanan, jualan gitu kan, dorong-dorong gitu kan. Jadi dia layak menerima bantuan ini. Sayang sama keluarga, jujur sama istri.